Belakangan ini, pandemi COVID-19 masih terus berlangsung di mancanegara. Kedatangan COVID-19 yang tidak terduga membuat setiap sektor terkejut. Mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Dari sektor kesehatan perlu mengambil langkah yang cepat dan tepat agar bisa menangani para pasien yang telah terjangkit. Belajar di rumah menjadi pilihan pihak sekolah untuk para siswanya, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sektor bisnis pun terpapar. Banyak perusahaan dan pabrik mengalami penurunan omset yang besar. Transaksi serta sistem yang tidak berjalan dengan normal memaksa beberapa perusahaan untuk merumahkan pegawainya, bahkan mem-PHK. Kerugian terjadi dan para pemilik usaha tentu tidak siap untuk mengubah sistem bisnis yang sudah berjalan. Bagaimana menyikapi kondisi saat ini? Benarkah masa pandemi adalah masa yang tepat untuk melakukan time out? Kalau iya, bagaimana langkahnya dan apa yang harus dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senyum sahabat Mas Nur. Selamat datang di program baru Mas Nur, yaitu Nutrisi Hati bersama saya Farah Fairuza. Kali ini saya dengan Mas Nur Cahyo akan berbincang mengenai time out. Sebelumnya kita tahu ya, Mas Nur Cahyo adalah seorang pakar intuisi dan life coach. Di tengah pandemi COVID-19, seluruh sektor terkejut, terutama sektor bisnis. Kita semua tahu juga bahwa time out berarti berhenti sejenak, melakukan introspeksi, evaluasi, dan membuat sistem baru mungkin menjadi salah satunya. Tapi bagaimana ya sebenarnya yang perlu dilakukan? Mari yuk kita tanya dengan Mas Cahyo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Yeah. Jadi gimana nih Mas? Iya. Udah evaluasi, terus bikin sistem baru. Sebenarnya apa yang harus sektor bisnis lakukan pertama kali? Ya, jadi memang kita sadar benar bahwa di dalam sebuah perubahan, salah satunya menjadi sebuah pertanda dari time out tadi. Dan time out itu kan memang membutuhkan sebuah tanda tentang evaluasi diri. Kata evaluasi diri tentu bukan bicara soal apa dan bagaimana yang ada di sekitar kita, tapi justru dikembalikan pada diri. Pertanyaan yang pertama adalah tentu bagaimana kita mulai memposisikan benak diri kita. Kata benak diri itu dimulai dengan pertanda bagaimana kita ini bisa menentukan sikap kita, bahwa ternyata banyak hal yang perlu kita tantang dari sisi bagaimana sikap komentar kita, bagaimana memahamkan terhadap filosofi dan makna terhadap, hal-hal yang berhubungan dengan time out. Karena kalau kita belum paham, kalau kita belum kenal, bahkan belum tahu persis tanggung jawabnya, biasanya pemaknaan terhadap time out itu sendiri jadi hilang. Nah, kedua adalah konteks evaluasi. Evaluasi berarti kan ada sesuatu yang juga diperbaiki. Perbaikan itu bukan menyalahkan dirinya. Perbaikan itu bukan menyalahkan siapa yang salah. Tapi perbaikan itu adalah beberapa hal yang buruk itu bisa langsung digantikan ke kegiatan-kegiatan yang positif. Time out menjadi pertanda bahwa kita mengumpulkan sebuah energi. Time out juga menjadi pertanda bahwa kita ini sudah sampai di mana. Jadi untuk yang pertama kali kita sadari dulu nih, time out ini artinya apa gitu ya Mas? Iya benar, karena tahu banget kalau kita sudah tahu artinya, sudah tahu definisi yang konkret, bahwa ternyata time out itu dibutuhkan untuk juga tadi kesimpulan mengumpulkan energi, berbenah diri, berevaluasi, bahkan bukan dengan menyalahkan dirinya, tapi justru memperbaiki kualitas-kualitas yang insya Allah kita tingkatkan. Mana yang kita kurangi, mana itu makna time out di dalam diri kita. Tadi Mas Pur mention evaluasi. Udah tahu time out, udah tahu kita harus evaluasi. Terus yang pertama kali evaluasi itu apa Mas Pur? Selain diri, tadi udah ya Mas Pur udah mention. Selain diri tuh apa lagi? Evaluasi, ya sepakat pas pendapat nih. Evaluasi itu di dua hal terhadap diri kita dan lingkungan. Kalau kita terhadap perusahaan, salah satunya adalah bagaimana kita bisa ngecek yang disebut namanya 3V. Ya, V yang pertama adalah berhubungan dengan bagaimana vision kita. Visi pribadi kita connect dengan visi kantor kita.
Karena kalau itu bisa, mohon maaf, lepas koneksitasnya atau koneknya itu lepas, biasanya jadi kekuatan doanya jadi lemah, akhirnya jadi sulit. V yang kedua adalah yang berhubungan bagaimana kita juga tahu yang disebut namanya kapasitas value kita, value perusahaan, nilai lebihnya perusahaan ada di mana, nilai lebih kita ada di mana, dan di situ yang kita satukan potensi kita. Dan V yang ketiga adalah bagaimana vitalitas atau vitality, energi, bahwa kemampuan terhadap perusahaan itu sampai di mana bisa support kita, dan sebaliknya kita bisa masuk untuk bisa memberikan pendorong bagaimana usaha-usaha yang ada di dalam usaha kita itu, perusahaan kita ini, yang insya Allah dengan kemampuannya dalam vitality, dengan kedua dengan bukan hanya kesehatan diri, tapi kesehatan perusahaannya sejauh mana, karena itu akan lebih mudah meraih bagaimana bukan hanya sebuah keuntungan kesejahteraan saja, tapi juga meraih keuntungan bagaimana kualitas yang membuat diri kita juga meningkat terhadap potensi kita. Evaluasi diri kita, dan harus juga sama dengan evaluasi buat khususnya kantor kita dengan 3V tadi. 3V tadi ya maksudnya vision, Ya. terus value, yang terakhir vitality, visi yang sama, manfaat, nilai manfaatnya, Ya, yang ketiga energi yang sama. Ya. Oke, selanjutnya ya Mas Nur. Terus kalau itu kan dari sisi sektor bisnis pengusaha, gimana kalau misalnya nih saya PNS ya Mas Nur, apa yang harus dilakukan? Kan tetap work from home, terus tetap kerja, tapi kalau kok ya gini gitu ya. Ya, jadi memang yang menjadi menarik bahwa sebagai seorang pegawai negeri tetap menggunakan 3V juga. Poin pertama yaitu tetap berkaitan dengan bagaimana dia bisa ngecek dulu tentang visinya secara pribadi dan visi kita sebagai pengabdi negara, melayani. Jadi kita sadar bahwa sebetulnya pajak-pajak yang dibayarkan untuk membayar kita sebagai pegawai negeri itu untuk melayani, mengabdi, dan berbuat sesuatu yang memang totalitas untuk warga dan masyarakatnya. Dan sadar bahwa sebetulnya ada tujuan negara yang paling diutamakan, bukan tujuan pribadinya kita sebagai seorang pegawai negeri. Kedua, kita sadar ada value. Kenapa value? Berarti pengorbanan kita itu menjadi sebuah nilai manfaat itu bukan pada saat kita kerja yang baik saja, tapi melebihkan kerja yang baik. Karena pengabdian beda dengan, mohon maaf, hanya sekedar kualitas pada dirinya. Jadi harus sesuatu dengan totalitas. Dan yang terakhir adalah vitality. Nah, vitality di sini bagaimana dia punya kekuatan yang lebih dari sisi energi, terutama, nah ini yang menarik nih kalau begini ini, terutama dia menyadarkan bahwa dia ini punya tugas dan beban bukan karena apa yang dia layani saja, tapi juga memberikan solusi terhadap apa yang dia layani. Oke, mungkin terjawab ya teman-teman yang PNS, jadi nggak bingung lagi, nggak tahu lagi harus ngapain. Terus satu lagi ya Mas Arya, satu lagi. Tadi sempat bahas tentang ubah strategi baru sama banyak yang dirumahkan dan di PHK. Itu untuk yang di PHK Mas. Kita bicara untuk pribadi yang kena PHK dan pribadi yang kena dirumahkan. Ya. Yang membedakan sebetulnya selain 3V tadi itu yang membedakan bagaimana konsep sikapnya. Karena sebetulnya intinya sama, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan tadi 3V tadi, kalaupun kita lagi dalam kondisi tidak ada pekerjaan, kita tetap bahwa itu adalah makna time out itu adalah makna dimana bahwa kita harus menyudahi dulu, istirahat dulu, standby dulu, dan itu justru mengumpulkan tenaga bahwa sebetulnya kita masih bisa dicukupi terhadap skill-skill dengan 3V tadi. Jadi fokus ke 3V mau di sektor apapun ya Mas Surya. Iya. Apalagi diri ya Mas Surya. Iya, benar. Tujuan kita, manfaat kita, terus sama energi kita juga perlu benar-benar difokuskan. Oke. Terima kasih nih Mas Sur Ya, sama-sama, insya Allah mudah punya nilai manfaat yang lebih. Iya, insya Allah. Untuk semua sahabat Mas Nur, terima kasih sudah menonton. Ingat ya, jangan lupa 3V, vision, value, dan vitality. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan klik loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Nutrisi Hati. Terima kasih Mas Nur, sekali lagi terima kasih. Sama-sama, mohon maaf lahir batin, salam senyum buat semuanya, dan sahabat-sahabat Mas Nur di sini juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.